Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan akan kami kabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Muhammad Sofyan. Inilah kabar Sumatera. Ya, pemirsa, polisi Jambi mengungkap sejumlah fakta baru tentang ibu muda yang menjadi predator anak-anak. Ia diketahui menyimpan puluhan video asusila dan memaksa anak-anak melakukan perilaku yang menyimpang. Tim penyidik Subdit 4 di Treskrimsus Polda Jambi menemukan ibu muda pelaku predator anak YS mengoleksi puluhan video asusila di ponselnya. Ini sesuai dengan keterangan dari suami sempat melihat bahwa istrinya mempunyai koleksi video-video porno, kemudian gambar-gambar porno yang sama dengan apa yang diterangkan oleh korban bahwa mereka ini dipaksa untuk melihat. Penyidik juga menemukan YS memaksa anak-anak melakukan perilaku-perilaku menyimpang. YS yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka kini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Observasi kejiwaannya dilakukan oleh tim medis dan psikolog hingga 2 pekan mendatang. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Sejumlah korban asusila seksual anak di Lampung Tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan dan tes psikologi. Pemeriksaan psikologi ini diperlakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak asusila seksual anak yang dilakukan oleh pelaku. Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemeriksaan kejiwaan dan psikologi terhadap 3 orang korban asusila seksual anak. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangkan tim psikolog untuk memeriksa korban eksploitasi seksual dengan 2 metode assessment yang dilakukan, yaitu metode interview terstruktur dan metode observasi terstruktur. Saat ini baru 3 korban yang baru dilakukan assessment. Nantinya semua korban akan dilakukan assessment agar korban tidak trauma dengan kejadian tersebut. Dinas PPA Lampung Tengah akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 36 korban secara bertahap. Bukan hanya kekerasan fisik aja ya, kekerasan psikologis itu kan lebih utama, karena kan itu kan akan membawa mereka ke masa depan mereka berikutnya selanjutnya gitu. Bukan terapi psikolog itu sudah 3, jadi nanti selanjutnya akan kita lakukan kembali terapi psikolog untuk pengembalian mental mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang menyimpang lagi. Kasus asusila seksual terhadap anak ini terungkap setelah orang tua korban menemukan rekaman video pelaku di ponsel putrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah lama melakukan aksi bejat ini, yaitu dari bulan Juni tahun 2022 lalu. Bahkan korban bukan hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah, melainkan ada korban di provinsi lain. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Syah Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Seorang pelajar SMP tewas tertabrak mobil plat merah di Jalan Lintas Betung Sekayu di kawasan Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banyu Asin pada Kamis malam lalu. Korban bernama Rasa, berusia 15 tahun ini tewas setelah tertabrak mobil plat merah BG7B yang diduga milik anggota DPRD Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Korban sempat dibawa warga ke RSUD Sekayu, namun nyawa korban tak tertolong akibat sempat terseret mobil sejauh 15 meter. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Polisi juga mengamankan mobil plat merah yang menabrak korban ke unit Laka Lantas Polres Musi Banyu Asin. Pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan ini. Informasi lainnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Sumatera.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Bahwa selain daripada itu berkenaan dengan apa yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum dalam nota pembelaannya tersebut telah dijelaskan oleh penasihat hukum sendiri dengan menyatakan berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP 71 2011 yang menyatakan perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik, dan itu termuat dalam nota pembelaan yang di dalam penjelasan pasal 23 PP 71 menyebutkan komponen sistem elektronik terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, tenaga ahli, sistem pengamanan sistem elektronik, dan tata kelola sistem elektronik. Menimbang bahwa sementara itu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas karena sistem elektronik itu merupakan serangkaian perangkat, maka ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan bagus, maka akan menyebabkan terganggunya sistem elektronik tersebut atau sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa oleh karena nota pembelaan yang terkait dengan pembuktian unsur melakukan tindak pidana apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patutlah dikembangkan. Unsur keempat, unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau deal-naming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk huruf serta terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam satu kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu tujuan, perwujudan tindak bersama, terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya satu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 655-56 hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut harus dapat bermacam-macam, yaitu bersama-sama melakukan kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap-tiap peserta, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap peserta
dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana dapat diselesaikan. Berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space, yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 buah DVR merek Gilens S/N 977-042771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lab krim dengan nomor 3337-FKF-2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens Security model GFDS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log sistem. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat
Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Informasi lainnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Sumatera. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi, hanya di TV One. Anda tahu tidak, kira-kira kue BK Ambon merupakan kuliner khas daerah mana? Apa? Ambon? Salah. Kuliner yang satu ini merupakan kue tradisional khas kota Medan. Memang belum ada jawaban pasti sih kenapa kue tersebut dinamai BK Ambon. Namun yang pasti,
kuliner yang lezat dan memiliki tekstur legit ini mampu membuat Anda ketagihan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan bika Ambon dan saya akan ajak Anda seperti apa proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Saat mendengar nama bika Ambon, banyak yang mengira kalau makanan ini termasuk dalam daftar kuliner khas Ambon, Maluku. Padahal, bika Ambon adalah panganan Nusantara dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon memiliki ciri khas berwarna kuning dan memiliki rongga-rongga di bagian dalamnya. Kue ini punya cita rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat siapapun ketagihan untuk menyantapnya. Di kota Medan, kue bika Ambon sangat terkenal dan kini warnanya tak hanya kuning saja. Berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai dengan rasa dan juga selera. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam untuk melihat proses pembuatan bika Ambon dan di sini kebetulan Pak Slamet selaku pengusaha bika Ambon sedang membuat adonan bika Ambon di sini. Kita samperin aja pemirsa. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Ya Pak, lagi sibuk nih buat adonan? Iya, ini lagi proses pembuatan bika Ambon. Oke, kebetulan saya pengen tahu nih Pak, kira-kira adonannya itu apa aja sih dan bagaimana sih proses pembuatannya, bisa dijelasin Pak? Oh, pertama kita siapkan dulu santan kental, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini yang udah dimasak dari daun pandan, terdiri dari daun pandan dan daun jeruk purut. Nah, kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita dinginkan, kemudian sudah siap untuk diadon dengan tapioka, tepung tapioka. Ini dia ya. Tepung tapioka kita masukkan. Kalau untuk segini Pak, untuk berapa banyak diproduksi ini Pak? Ini untuk 15 kotak. 15 kotak. Iya. Porsi 5 kilo santan, 5 kilo gula, 5 kilo tepung. Nanti setelah lembut dia kalis, mau dimasukkan telur kuning telur yang tanpa putih telurnya. Ini ada berapa butir Pak kira-kira untuk 15 kotak ini? Ini 200 butir. 200 butir? Iya. Ini udah bisa dimasukin Pak ya? Ya, udah lembut ya, udah mulai lembut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah dia lembut, terasa lembut, masuk gula. Untuk gula ada berapa banyak Pak untuk ukuran 15 kotak ini kira-kira ini? Gulanya 5 kilo juga. 5 kilo. Ya. Oke. Selanjutnya Pak. Setelah gulanya halus, kita pakai ragi, kita ragiin. Setelah kita ragiin, kita fermentasi sampai 7 jam. Sampai 7 jam. Ya. Ragi ataupun untuk proses fermentasinya itu menggunakan apa Pak? Pakai nira. Nira. Iya, nira. Itu pakai dibantu dengan ragi biar perkembangan kembangnya sempurna. Oke. Mungkin ada yang adonannya sudah jadi Pak setelah. Nah, ini yang udah saya adon yang sebelumnya inilah dia. Nah, ini. Nah, setengah jam yang lalu ini adonannya. Berarti ini setelah proses ini kita apa lagi? Iya, inilah dia. Tunggu difermentasi selama 7 jam ya. Jadi setelah jadi? Ya, setelah 7 jam nanti kita lakukan pembakaran. Nah, nanti kita lihat proses pembakarannya Pak. Oke. Adonan bika Ambon yang sudah jadi dan sudah dipotong-potong. Bismillah.
Teksturnya yang legit dan cita rasa yang lezat ini bercampur ya Pak, yang manis, ada asamnya juga Pak ya. Nah ini semakin menggoyang lidah Anda dan pengen coba lagi dan coba lagi ataupun ketagihan. Untuk satu bika Ambon ini dijual dengan harga berapa Pak? 50.000. 50.000 Pak. Iya. Ada berapa varian kira-kira? Ada 3, keju, pandan. Keju dan pandan. Original. Dan original, itu harganya sama Pak ya semua? Sama. Yang keju nambah 5.000, jadi 55.000. Untuk satu harinya bisa habis berapa banyak nih Pak yang dijual? 300 porsi. 300 porsi, wow luar biasa sekali. Dari berbagai macam daerah nih Pak ya membeli? Iya, ya. Oke, baik terima kasih Pak Slamet, ini enak sekali rasanya Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali pemirsa, satu hari bisa menjual hingga 300 porsi bika Ambon yang tentunya ini menjadi oleh-oleh favorit bagi warga di luar daerah yang berkunjung ke kota Medan maupun warga Medannya sendiri. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik saat lari maraton. Kalau ada jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kue bika Ambon. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak ada yang menyangkal bila empek-empek seakan identik dengan Palembang. Namun selain empek-empek, Bumi Sriwijaya juga memiliki kuliner khas lain yakni martabak har. Disebut-sebut mirip dengan martabak India, namun apa yang membuat martabak ini cukup favorit? Yuk simak liputannya berikut ini. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul di sini rame, agak maju dikit suaranya. Rame ya kalau buka puasa ya? Ini ada tak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar Sumatera. Saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.